Mahfuz menembak Aslan untuk menyelamatkan putrinya. Reyhan dan Miran berusaha keras menjaga Hazar agar tetap hidup. Aslan menganggap Mahfuz sebagai pengkhianat. Dia pergi dari lokasi penculikan Reyhan lalu tertabrak mobil dan terbakar. Keluarga Aslan Bey mencoba membiasakan diri dengan kehadiran Fusun di mansion. Tetapi mereka hancur mendengar kabar bahwa Aslan mengalami kecelakaan. Begitupun dengan keluarga Sadolu, mereka hancur saat mendengar kabar Hazar tertembak. Gonul tidak tahan melihat sang adik sedang sekarat. Dia datang ke pondok Miran dan Reyhan untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Setelah mengalami banyak hal buruk, Reyhan terjatuh pingsan. Miran sangat khawatir melihat wanita yang dia cintai jatuh sakit. Tetapi di balik itu ada kejutan yang besar untuk Miran. Reyhan memberitahu Miran bahwa dia sedang hamil. Betapa bahagianya Miran mendengar kabar baik itu. Dia tidak berhenti menangis bahagia karena Reyhan sedang hamil. Aslan meninggal setelah melewati masa kritisnya. Keluarga Aslan Bey sangat terpukul mendengar kabar buruk itu. Harun mengakui identitas aslinya di hadapan keluarga Sadolu. Harun mengatakan semua kebohongan yang dia lakukan dan mengakui bahwa dia adalah putra Fusun. Firat dan Zeynep memberi kejutan besar untuk kehamilan Reyhan. Mereka memberi hadiah pertama untuk bayi Reyhan dan Miran. Sebelum pergi, Mahfuz berpamitan dulu kepada Miran dan Reyhan. Mereka sangat berterima kasih karena Mahfuz telah menyelamatkan mereka di malam penculikan itu. Reyhan tidak menyadari jika Mahfuz adalah ayahnya. Di sisi lain Mahfuz bahagia mendengar kabar kehamilan putrinya. Miran sangat merindukan Dilsah. Dia mengulang kembali kaset isi rekaman sang ibu di kebun zaitun. Betapa terkejutnya Miran saat menemukan sisa rekaman Dilsah yang tidak terputar waktu itu. Rekaman itu membuat Miran akhirnya menerima kebenaran. Sekarang Miran yakin bahwa Hazar adalah ayah kandungnya. Azize yang kehilangan Aslan sangat terpukul. Dia telah mengatur rencana untuk balas dendam atas kematian cucunya. Azize memanggil Nasu ke rumah pertanian dan memberi perintah Mahmud untuk mewujudkan rencana jahatnya kepada Hazar. Di hadapan Nasu, Azize mengungkap identitas aslinya bahwa dia adalah Aisyah, wanita yang sangat dicintai Nasu. Nasu yang terkejut dengan rencana jahat Azize mengungkap kebenaran bahwa Hazar adalah putranya. Sedangkan Azize berpikir jika putranya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Azize sangat menyesali rencana jahatnya. Dia segera menghubungi Mahmud dan Hazar tetapi terlambat. Azize berhasil menyelamatkan Hazar dari rumah yang dibakar olehnya. Hazar yang tidak mengerti apa yang diinginkan Azize darinya sehingga Hazar mencoba bunuh diri. Azize memohon agar Hazar tidak melakukan tindakan bodoh itu dan mengatakan bahwa balas dendam telah berakhir. Azize juga melarang Nasu ketika akan mengatakan bahwa Azize adalah ibunya kepada Hazar. Miran khawatir saat Hazar dalam bahaya dan melihat kondisi Hazar setelah selamat dari insiden mengerikan. Tetapi kepedulian Miran membuat Hazar kecewa karena Miran belum menerima kenyataan bahwa dia adalah ayahnya. Miran menyerang Azize yang tak kunjung berhenti dari kejahatannya. Azize yang tak berdaya akan kebenaran yang baru dia ketahui memberikan sebuah bingkisan peninggalan Dilsah pada Miran. Betapa menyesalnya Azize karena telah membesarkan Miran yang merupakan cucunya dengan amarah dan dendam. Miran dan Reyhan sangat bersemangat atas bayi mereka. Kehamilan Reyhan sangat menghibur Miran. Miran berjuang untuk wanita yang dia cintai dengan menuruti apapun kemauan istrinya agar bahagia. Esma diambang dilema atas masa lalunya yang kelam. Dia bingung harus mengungkap kebenaran kepada Firat atau tetap diam. Sebelum terlambat Azize menyarankan Esma memberitahu Firat bahwa dia adalah putra Aslan Bey. Hazar mengirim Gul dan Bahar untuk menghabiskan waktu bersama Miran. Gul yang tahu bahwa Miran adalah kakak kandungnya sangat bahagia. Mahfuz membuat keputusan untuk menyerahkan diri ke polisi setelah peristiwa penculikan Reyhan.
Mahfuz merasa bersalah karena telah menembak Aslan sebelumnya. Hazar menyerahkan hadiah yang diberikan oleh Mahfuz untuk Reyhan. Tetapi Reyhan tidak menerima hadiah maupun kenyataan bahwa Mahfuz adalah ayah kandungnya. Reyhan pergi ke kantor polisi untuk mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Mahfuz. Mahfuz meminta maaf atas semua kesalahan yang telah terjadi di masa lalu kepada Reyhan. Di sisi lain, Hazar melihat Reyhan dan Mahfuz dari kejauhan. Miran yang menyaksikan momen Reyhan dan Mahfuz hatinya mulai tersentuh. Di saat Mahfuz meminta pelukan dari Reyhan, Miran akhirnya mengakui Hazar sebagai ayahnya dan memeluknya. Reyhan mengalami mimpi buruk yang memengaruhi dirinya dan takut kehilangan si buah hati. Apalagi Reyhan teringat saat Sultan menyalahkan dirinya dan Miran atas kematian Aslan. Miran dan Hazar menghabiskan waktu bersama di pondok. Miran memperlihatkan semua peninggalan Dilsa kepada Hazar termasuk foto Miran saat masih kecil. Akhirnya mereka berdua saling menerima satu sama lain. Fusun membawa Yaren ke mansion Aslan Bey sebagai pengantinnya. Gonul tidak setuju dengan keputusan Fusun, apalagi selama ini Yaren selalu membuat banyak kejahatan. Nasu mengambil langkah untuk menjadi kakek Miran dan ingin mengatur makan malam sebagai penghormatan untuk Miran yang telah bergabung dengan keluarga. Tetapi Cihan sangat keberatan. Cihan tidak pernah ingin menerima Miran sebagai sadolu. Cihan berbalik dari keluarganya dengan menerima persahabatan yang ditawarkan oleh Fusun. Setelah Aslan meninggal, Sultan memutuskan untuk pergi dari mansion Aslan Bey. Dia butuh waktu sendiri untuk menyembuhkan rasa sakit atas kehilangan putranya. Esma memutuskan untuk memberitahu kebenaran masa lalu kepada Firat, Miran dan Gonul. Esma mengakui bahwa dia telah membunuh Nihat Aslan Bey yang telah melakukan pelecehan kepadanya. Firat sangat terpukul dengan kebenaran masa lalu yang Esma katakan. Selain itu Firat terkejut jika dia adalah putra Nihat Aslan Bey. Fusun akan balas dendam atas meninggalnya Aslan dengan membunuh bayi Reyhan. Dia mengirim kue yang beracun atas nama Hazar kepada Reyhan. Azize yang menyadari bahwa Reyhan sedang dalam bahaya segera menyelamatkannya. Meskipun terlambat, Azize berusaha menyelamatkan Reyhan dan bayinya dengan memberi penawar racun pada Reyhan. Reyhan dan bayinya selamat. Reyhan hamil anak kembar, tetapi dia harus kehilangan bayi lainnya. Miran dan keluarga Sadulu merahasiakan kabar ini dari Reyhan. Sementara itu Miran sangat terpukul karena kehilangan satu bayinya. Dilsa masih hidup. Azize menyembunyikan Dilsa selama bertahun-tahun tetapi telah dicuri oleh Fusun. Azize dan Harun bekerja sama mencari Dilsa. Harun kesal setelah mendengar bahwa ibunya telah melakukan tindakan jahat dengan membahayakan hidup Reyhan dan bayinya. Cinta Azize dan Nasu kembali bersemi. Selepas bahaya yang menimpa Reyhan, Azize memberitahu bahwa Fusun yang telah melakukan tindakan jahat kepada Reyhan. Nasu yang mempercayai Azize segera pergi ke pondok untuk meyakinkan Reyhan bahwa Azize yang telah menyelamatkannya. Sementara itu Miran, Zainab, Firat dan Hazar menghibur Reyhan. Hazar yang tidak merasa mengirim kue kepada Reyhan membuat amarah Miran meningkat dan menuduh Azize yang mencoba membunuh bayinya. Reyhan syok mendengar bahwa bayinya telah mati. Reyhan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa bayinya masih hidup. Tapi Reyhan butuh kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Miran. Zainab memberitahu bahwa Reyhan hamil anak kembar, tetapi salah satu dari bayinya telah mati. Kemudian Reyhan mengingat bahwa Azize yang telah menyelamatkan dia dan bayinya. Dia memberitahu Nasu bahwa Miran dan Hazar pergi menghadapi Azize. Azize menghilang saat semua mencarinya. Mereka berpikir jika Azize telah melarikan diri karena telah terungkap bahwa dia telah meracuni Reyhan. Cihan menculik Azize setelah mengetahui bahwa Azize adalah cinta lama Nasu. Sekarang Cihan mengerti mengapa Nasu lebih menyayangi Hazar daripada dirinya. Polisi menangkap Miran atas kasus pembunuhan. Penahanan Miran mengguncang keluarga Sadolu. Reyhan sedih karena bayinya mati, tapi di sisi lain dia khawatir karena Miran telah menghilang. Mahmud menyelamatkan Miran dari orang-orang yang menyamar menjadi polisi.
Miran sangat marah setelah mengetahui bahwa rencana jahat ini milik Jihan. Miran yang mengetahui bahwa musuhnya adalah darah dagingnya sendiri mencoba melindungi Ryan dari Jihan. Di sisi lain, Azize mencoba keluar dari situasinya. Nasu mencegah tindakan Jihan saat akan membunuh Azize. Nasu mengeluarkan Azize dari sumur dan membawanya ke rumah pertanian. Sedangkan Ryan dan Miran mencoba menyembuhkan rasa sakit atas bayi mereka yang mati dengan menerbangkan lampu lampion. Miran menghibur Ryan dengan menepati janjinya untuk bermain salju. Meskipun itu salju buatan, Ryan sangat bahagia dan menikmati momen penting bersama Miran. Fusun segera mengambil langkah besar saat mengetahui bahwa Dilsa ada di tangan Mahfuz. Dia melakukan segala cara untuk mengambil Dilsa dari Mahfuz. Fusun menghubungi Miran untuk membongkar kebenaran sekali lagi. Tetapi Hazar yang telah mengangkat telepon Fusun dan pergi menemuinya. Betapa terkejutnya Hazar melihat Dilsa ada di depan matanya. Hazar yang mengira Dilsa sudah mati bertahun-tahun lalu ternyata masih hidup. Dilsa yang memiliki trauma dan ketakutan mengatakan bahwa putranya sudah mati. Hazar mencoba meyakinkan Dilsa bahwa Miran masih hidup. Tetapi Dilsa tetap yakin bahwa putranya sudah mati. Zehra menemukan Mahfuz yang terluka di jalan. Dia terkejut saat mendengar bahwa Hazar sedang bersama Dilsa. Miran membongkar rencana jahat Jihan di depan keluarga Sadolu. Miran memperingatkan Jihan untuk menjauh dari keluarganya. Saat mendapat tekanan, Jihan membongkar cinta rahasia Nasu dan Azize. Dia juga menyalahkan Nasu dan Azize atas apa yang terjadi pada keluarganya. Ryan sangat marah mendengar kebenaran kisah cinta masa lalu kakeknya. Akibat dendam Azize pada Nasu membuat semua orang membayar kesalahan mereka di masa lalu. Hazar membawa Dilsa ke desa rumah Sukran. Saat Hazar pergi, Zehra memberitahu Dilsa sebuah kebohongan besar yang membuatnya pergi dari sana. Dilsa sangat terpukul mendengar bahwa ibunya sudah mati. Terlepas apa yang Dilsa yakini, dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Miran dan Ryan mengesampingkan semua hal buruk dengan menghibur diri dengan bayi mereka. Nasu dan Azize datang setelah Miran pergi. Azize mengungkap fakta yang mengguncangkan Ryan. Ryan sangat terkejut mendengar bahwa Azize adalah ibu Hazar. Di sisi lain, Miran mendapat kabar buruk atas misteri menghilangnya jasad Dilsa. Fusun berpikir bahwa dia menang dari perang melawan Azize. Tetapi dia harus menghadapi kejutan besar yang telah disiapkan oleh Virat. Azize berusaha mempertahankan harta Aslan Bey dari Fusun dengan mengungkap fakta bahwa Virat adalah putra Nihat Aslan Bey. Miran dengan segala amarah menghadapi Azize untuk mempertanggungjawabkan jasad ibunya yang hilang. Tekanan dari Miran membuat Azize mengatakan bahwa Dilsa masih hidup.